Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Rukmo selaku dosen mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman, serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kita rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Maichen Bustepu yang akan tugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama, Lilis Yuliana dengan NIM 1342136 sebagai pemateri, Clara Erinanda Widya Praditya 1342137 sebagai pemateri, Triasna Apriliana Delvi 1342139 sebagai pemateri, dan Muhammad Nur Zakwan 1342140 sebagai pemateri. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama dimulai dari penyampaian materi, yang kedua adalah sesi tanya jawab. Langsung saja kepada penyampaian materi oleh rekan-rekan, waktu dan tempatnya saya persilakan. Serangga secara umum merupakan kelompok hewan yang memiliki kaki 6, di mana badannya tersusun atas 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Dari 1,82 juta spesies tumbuhan dan hewan yang telah diidentifikasi, serangga merupakan kelompok yang paling besar, yaitu 60% dari spesies tersebut. Peran serangga sangat penting bagi ekosistem. Peranan tersebut dapat menguntungkan atau merugikan. Peran menguntungkan diantaranya sebagai polinator, dekomposer, dan berperan sebagai musuh alami serangga lain. Peran serangga yang merugikan dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman yang dikategorikan sebagai hama. Next. Faktor eksternal. Faktor eksternal atau faktor luar adalah keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan hama tanaman. Faktor eksternal meliputi faktor fisik, makanan, dan biologis. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik dipengaruhi oleh iklim yang meliputi yang pertama, suhu. Suhu setiap serangga memiliki kisaran suhu tertentu di mana pada suatu suhu terendah ataupun suatu suhu tertinggi, serangga tersebut masih dapat bertahan hidup. Kemudian serangga di daerah tropis tidak tahan terhadap suhu rendah dibanding dengan serangga yang hidup di daerah subtropis. Mendekati suhu minimum perkembangan serangga menjadi lambat walaupun serangga tersebut masih hidup. Contohnya pada Nila parvata lugens pada suhu 25 derajat Celcius dapat mencapai umur 42 hari, kemudian pada suhu 33 derajat Celcius hanya dapat mencapai umur 9 hari. Kemudian yang kedua ada kelembaban. Kelembaban udara mempengaruhi kehidupan serangga secara langsung maupun tidak langsung. Kelembaban udara dapat mempengaruhi pembiakan, pertumbuhan, perkembangan, dan keaktifan serangga. Serangga yang hidup di daerah lingkungan kering memiliki cara tersendiri dalam mengefisiensikan penggunaan air seperti penyerapan air kembali yang terdapat pada feses yang akan dibuang dan menggunakan kembali air metabolik tersebut. Contohnya rayap. Kemudian yang ketiga cahaya. Pengaruh cahaya terhadap perilaku serangga berbeda antara yang aktif siang hari dengan yang aktif pada malam hari. Pada siang hari keaktifan serangga dirangsang oleh keadaan intensitas maupun panjang gelombang cahaya di sekitarnya. Contohnya kunang-kunang yang aktif pada malam hari. Kemudian yang keempat ada curah hujan. Hujan secara langsung dapat mempengaruhi populasi serangga hama. Apabila hujan besar, serangga hama banyak yang mati oleh genangan air. Yang juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan keaktifan serangga, seperti bertelur dan lainnya. Kemudian angin. Angin mempengaruhi metabolisme. Angin mempengaruhi mobilitas serangga. Serangga kecil mobilitasnya dipengaruhi oleh angin. Serangga dapat terbawa sejauh mungkin oleh gerak angin, sehingga angin membantu dalam penyebaran serangga.
Next. Yang kedua, faktor makanan. Faktor makanan sangat penting bagi kehidupan serangga hama. Keberadaan faktor makanan akan dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, curah hujan, dan tindakan manusia. Pertambahan populasi serangga akan sejalan dengan bertambahnya makanan. Keadaan sebaliknya akan menurunkan populasi serangga. Hubungan faktor makanan dengan populasi serangga disebut hubungan bertaut padat atau density independent. Faktor makanan dapat digunakan untuk menekan populasi serangga hama. Dengan di permukaan tanah ada yang dalam jaringan tanaman dengan cara menggorok, menggerek, atau membentuk puru, dan ada juga yang hidup di dalam tanah. Next. Lalu, faktor biologi. Faktor biologi sangat berpengaruh terhadap populasi karena semakin tinggi faktor biologi tersebut, maka makin menurun populasi serangga hama. Komponen terpenting dari faktor biologi adalah satu, parsitoid. Parsitoid merupakan salah satu musuh alami dari serangga hama yang sangat bermanfaat dalam mengendalikan populasi hama di pertanaman. Parasitoid adalah serangga yang menumpang pada atau dalam serangga lain inang dan mengambil nutrisi dari inang tersebut untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Lalu yang kedua, predator. Predator merupakan organisme yang mampu menangkap dan membunuh mangsanya baik pada fase larva maupun nimfa. Lalu yang ketiga yaitu entomopatogen. Entomopatogen merupakan jenis agen hayati yang menginfeksi serangga serta dapat merusak sistem metabolisme yang terdapat pada perubahan struktur tubuh serangga. Entomopatogen meliputi cendawan, bakteri, virus, nematoda, atau hewan mikro lainnya yang dapat mempengaruhi kehidupan serangga. Next. Selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama adalah seks rasio. Seks rasio adalah perbandingan serangga jantan dan betina, yang mana semakin banyak betina yang dihasilkan, akan semakin cepat populasi serangga tersebut berkembang. Contohnya adalah Triporiza inotata, rasio jantan betina yakni 1:2. Yang kedua ada keperidian. Keperidian yaitu jumlah telur yang diproduksi oleh seekor serangga betina. Tentunya semakin tinggi tingkat keperidian seekor serangga, akan semakin cepat populasi serangga tersebut berkembang. Contoh, Cytophilus oryzae yang mampu bertelur hingga 575 butir. Next. Yang ketiga ada siklus hidup. Siklus hidup yaitu lamanya waktu perkembangan serangga, mulai dari telur hingga serangga tersebut meletakkan telur untuk pertama kali. Semakin pendek siklus hidup, maka perkembangan populasi serangga akan semakin cepat. Serangga yang mengalami metamorfosa holometabola atau sempurna perkembangan serangga dimulai dari telur, larva, pupa, atau kepompong, kemudian menjadi dewasa. Ada serangga yang mengalami metamorfosa hemimetabola atau eurometabola atau tidak sempurna. Perkembangannya dimulai dari telur, nimfa, lalu dewasa. Next. Yang keempat ada sifat mempertahankan diri. Hama tanaman mempunyai alat dan kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap gangguan organisme lain di sekitarnya. Bentuk alat pertahanan tersebut bermacam-macam. Ada yang berupa bulu-bulu tajam, selubung, racun, bau-bauan, atau warna yang mirip tempat tinggalnya. Contohnya walang sangit mengeluarkan bau tak sedap. Next. Penyebab timbulnya letusan hama. Yang pertama, ada pemindahan tanaman ke daerah yang berbeda iklim. Bila suatu tanaman dipindahkan ke daerah lain yang berbeda iklim dengan kondisi lingkungan yang cocok untuk perkembangan hama, maka populasi hama berkembang besar. Kemudian yang kedua, adanya hasil pemuliaan tanaman. Tanaman hasil rekayasa genetika
genetika cenderung resisten terhadap hama karena adanya gen-gen yang disisipkan dan memungkinkan tanaman terhindar mempunyai daya tahan atau daya sembuh terhadap serangan serangga dalam kondisi yang menyebabkan kerusakan lebih besar pada tanaman. Tetapi ada pula kondisi di mana tanaman hasil pemulihan tersebut rentan terhadap hama yang menyerang dan tidak adanya musuh alami, sehingga perkembangbiakan hama tidak dapat dihentikan, dan terjadilah ledakan populasi hama. Kemudian yang ketiga, berkurangnya keragaman genetik. Berkurangnya keragaman genetik pada tanaman tentunya menyebabkan tanaman yang cenderung cara tanam yang cenderung sama setiap waktu atau monokultur berakibat tanaman menjadi rentan terhadap serangan hama dan terjadilah peledakan populasi hama apabila tidak dikendalikan secara benar. Yang keempat, jarak tanam. Apabila jarak tanam terlalu rapat mengakibatkan perkembangbiakan dan perpindahan hama dari satu ke tanaman yang lain semakin cepat. Yang kelima, ada penanaman terus-menerus. Penanaman terus-menerus di suatu lahan produksi akan mengakibatkan ledakan populasi hama, terutama karena makanan untuk hama tersedia di sepanjang waktu. Terlebih lagi jika tanaman tersebut tidak diselingi oleh tanaman yang resisten. Yang keenam, ada unsur hara tanah. Apabila dalam suatu tanah berstruktur gembur dengan kandungan bahan organik yang tinggi, kelembaban cukup, dan ketersediaan unsur hara yang juga diperlukan bagi hama, khususnya hama yang seluruh atau bagian seluruh hidupnya di dalam tanah, maka mendukung perkembangbiakan hama secara cepat. Yang ketujuh, ada masa tanam. Apabila masa tanam tanpa diatur masa tanamnya atau jangka waktunya ataupun juga tidak sesuai dengan musimnya menyebabkan terjadinya gangguan akibat serangan hama. Contohnya seperti serangan hama yang lebih banyak terjadi waktu musim kemarau terjadi pada tanaman kopis. Yang kedelapan, ada asosiasi antara tanaman dan hama. Bila tanaman yang disukai terdapat dalam jumlah banyak, populasi hama meningkat cepat. Sebaliknya, bila tanaman kurang populasi, hama akan menurun. Yang terakhir, ada pestisida yang merubah fisiologi tanaman. Pestisida juga dapat merubah fisiologi tanaman, misalnya ada jenis pestisida yang merangsang pertumbuhan kucuk dan bunga menyebabkan berkembang biaknya hama tanaman tertentu. Next. Pengamatan dilakukan sepanjang umur tanaman, dimulai sejak tanaman ditanam di benteng. Kemudian serangga dikoleksi sebagai sampel dari area tersebut. Yang selanjutnya, jenis serangga dan cacar individu dihitung setiap minggunya. Kemudian dilakukan pengukuran suhu, curah hujan, kelembapan udara selama penelitian. Yang terakhir, identifikasi serangga dilakukan di dalam lab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Bila ada kesalahan kata dan penyampaian materi, kami mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dan bermanfaat. Jika ada di antara audien yang kurang mengerti, kami membuka sesi tanya-jawab, dapat bertanya melalui WhatsApp group atau fitur kolom komentar yang telah disediakan. Demikian diskusi kelompok 2. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.